Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Muhammad Anugerah Rizky dengan NIM 0220100053 yang akan mempresentasikan tugas memecah gelombang tetrapod di Pantai Ampenan. Berikut peta lokasi saya yang ambil adalah di pojok Muara Jangkok di Pantai Ampenan. Data hasil pengukuran saya adalah panjang pemecah gelombang 30 meter, lebar puncak 2,5, kemiringan sebelah selatan 6,6, kemiringan sebelah utara 7,3, tinggi jagaan 2,2, lebar keseluruhan 12,8. Dan berat jenis batu pelindung atau YR 2,4 ton per meter kubik, berat jenis air laut YA 1,024, SR-nya 2,34, tinggi gelombang 2,75. Berikut adalah tabel koefisien untuk berbagai jenis butir. Bisa dilihat. Berikut adalah ada batu alam, halus, kasar, ada kubus, tetrapod, quadripod, hexapod, tribar, dolos, tribar, dan batu alam. Dan saya mengambil dan jenis pemecah gelombang yang ada di lokasi saya adalah tetrapod. Jadi koefisien lapisnya adalah 1,04 dan porositasnya adalah 50. Berikut hasil hitungan saya adalah mencari berat butir lapis lindung batu lindung dengan rumus YRH pangkat 3 per KD SR min 1 pangkat 3 COT delta. Menghasilkan angka 2,4 kali 2,75 pangkat 3 per 8 dalam kurung 2,34 min 1 pangkat 3 kali 2 menghasilkan 1,3 ton. Dan cara mencari lebar puncak pecah gelombang dengan rumus B sama dengan N K dalam kurung W per YR pangkat 1 per 3. Hasil angka 3 kali 1,04 dalam kurung 1,3 dibagi 2,4 pangkat 1 per 3 menghasilkan angka 2,5. Menghitung tebal lapis lindung dengan rumus T sama dengan N kali K dalam kurung W per YR pangkat 1 per 3 sama dengan 2 kali 1,4 dalam kurung 130 dibagi 2,4 per pangkat 1 per 3 menghasilkan 1,7. Nah, menghitung jumlah butir tiap satuan luas 10 meter persegi dengan rumus N sama dengan A kali N kali K dalam kurung 1 min 50 bagi 100 dikali dalam kurung 2,4 dibagi 1,3 pangkat 2,3 menghasilkan angka 15,65. Berikut adalah potongan melintap pemecah gelombang. Bisa dilihat. Dan cara menghitung volumenya adalah volume itu kita menjadi bagi 2, volume 1, volume 2, dan volume 3. Berikut cara menghitungnya. Volume 1 adalah setengah kali P kali L 1 kali H sama dengan 1 per 2 kali 30 kali 5,15 kali 2,2 sama dengan 169,95 meter kubik. Namun volume kedua Pi kali L 2 kali H sama dengan 30 kali 2,5 kali 2,2 sama dengan 165. Menghitung volume ketiga memakai rumus yang sama dengan menghasilkan angka 169,95 juga. Dan menghitung totalnya adalah kita tinggal menambahkan dari volume 1, volume 2, dan volume 3 yang menghasilkan angka 504,90 meter kubik. Menghitung berat pemecah gelombang juga kita menjadi 3 dengan rumus WI sama dengan V kali Y dengan angka 169,95 kali 2400 dengan menghasilkan angka 407.880 kilonewton.
dan berapa pemecah gelombang yang kedua memakai rumus yang sama dengan menghasilkan angka 396.000 kilonewton, dan berapa pemecah gelombang yang ketiga adalah 407.880 kilonewton, dan berat total pemecah gelombang adalah 121.760 kilonewton. Dan menghitung jaraknya kita juga menjadi 3 dengan rumus 2/3 kali L sama dengan 2/3 kali 5,15 sama dengan 3,4. Dan yang kedua juga kita pakai rumus yang sama dengan menghasilkan angka 6,4 meter. Dan yang ketiga juga sama, hasil angka 9,4 meter. Dan menghitung momen kita juga menghitungnya secara satu persatu. Menghitung momen yang pertama adalah 407.880 kali 3,4 menghasilkan angka 1386792 kilonewton meter. Dan yang kedua 253.4400 kilonewton meter. Dan yang ketiga adalah hasilnya adalah 3834072 kilonewton meter, dan totalnya adalah 7755264 kilonewton meter. Berikut adalah tabelnya. Yang pertama 169,95, berat jenisnya 2400, beratnya 407880, jaraknya 3,4, momennya 1386792, dan itu adalah 1652400, beratnya 396, jaraknya 6,4, momennya 2534400. Yang ketiga adalah 169,95, berat jenisnya sama, beratnya 407880, jaraknya 9,4, momennya 3834072, dengan total 50, berat volumenya adalah 50490, beratnya 1211760, dan momennya adalah 7755264. Berikut adalah dokumentasi yang saya ambil. Ini adalah di Pantai Ampenan dengan menggunakan tetrapod yang bentuknya acak. Cara mencari momen maksimal 1/8 kali Q kali L kuadrat adalah dengan menentukan titiknya. Titik di titik A dan di titik B. Karena dia momennya merata, kita mengambil berada di tengah-tengah, dan X-nya adalah dari titik A ke Q adalah X yang ini, dan karena kita mencari momen yang di sini, momen yang di tengah, jadinya menghasilkan 1/2 X. Berikut adalah jabarannya. Momen maksimal sama dengan RA kali X min Q kali X kali 1/2 kali X. Mengapa min Q? Karena berlawanan arah jarum jam, menghasilkan min Q. Dan dijabarkan lagi 1/2 kali Q kali L kali X min 1/2 kali X kali X, dan dijabarkan lagi 1/2 kali Q kali L kali 1/2 kali L min 1/2 kali Q kali 1/2 kali L kali 1/2 kali L, dan kita jabarkan lagi 1/4 kali Q kali L kali L min 1/8 kali Q kali L dan kali L, dan menghasilkan rumus momen maksimal 1/8 kali Q kali L kuadrat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaklumkan.
Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.